Waktu SD dipanggilnya Isal, ya terus SMP dipanggilnya Ical. Lebih imut ya. Iya. Pas Terus SMA? SMA itu dari SMP ke SMA itu nggak cukur rambut, kribo banget. Pas di kelas duduk di satu bangku, tiba-tiba dia langsung, kayak Bob Marley. Kan bisnisnya masih kecil, dengan penghasilan segitu kayaknya nggak cukup. Nah jadi akhirnya 2017an akhir itu sama temen nyari tempat, akhirnya dapat tuh di Pasar Kosambi. Oh. Dulu dagangnya itu atau jualannya itu di lantai 1, nyatu sama pedagang lain. Waktu itu abis dine in pertama kan udah gak akan buka lagi, gak tahu kapan. Tiba-tiba 2 atau 3 hari berikutnya banyak yang DM. Oh, pengen cobain. Fotoin rumah. Hah? Kayak Kak aku dari depan mau beli gitu. Iya benar. Kak kenapa gak buka? Aku Berasa dari depan rumah. diteror. Iya, nah waktu itu jadi ketakutan kayak aduh ini kayaknya mulai meneror orang-orang tuh waktu itu. Jadi ya udah kita bikin baru di situ kepikiran kayaknya kita buka tapi sistemnya reservasi. Tapi tanggalnya terserah kita mau buka kapan. Hai my lovers, ketemu lagi sama aku Adinda Putri Thalita di Podlove. Jadi udah tahu kan, Podlove ini adalah sebuah podcast yang mengundang sosok inspiratif dengan karyanya yang penuh cinta. Karena sejatinya segala kegiatan kalau dilakukan dengan hati pasti akan membawa kenyamanan sesuai dengan tujuannya. Ingat ya, do what you love and love what you do. Dan hari ini tamu kita adalah seorang yang memberikan inspirasi yang bisa menunjukkan ke banyak orang kalau kita itu bisa memanfaatkan sebuah space atau ruang, peluang menuju kesuksesan perlahan yang bisa kita raih. Ini dia founder dari The Hallway Space, Faiza Budiman aka Kang Bob. Halo. AKA kali ya, kenapa jadi aka Cena. Kang Bob, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Gimana lagu terbaru yang baru oh bukan, beda orangnya. Banyak Kakak gak itu sih? kakak. Oh itu kakak. Ya, Oh, beda iya. ibu tapi. Beda ibu, beda bapak, Iya. beda nenek, beda kakek gitu ya. Oke, tapi sering disama-samain sama itu. Penyanyi, Kadang Kunto ada yang Aji. bilang Kunto, ada yang bilang Teddy Aditya. Oh iya juga sih, Teddy Aditya juga sih. Jujur iya. Apalagi. Mirip siapa lagi? Ayo. Udah. Udah aja, iya udah aja. Jangan banyak-banyak ya. Nanti saya yang salah panggil lagi. Tadi waktu kenalan kayak, bentar kenapa ada penyanyi di sini gitu. Bukan, ternyata ini adalah seorang entrepreneur yang luar biasa. Keren banget ya. Karena gak cuma The Hallway Space aja, tapi Kang Bob ini punya Mi Upami by Badami. Terus juga punya Wear Bob & Co. Ya, Bener ya? betul. Banyak banget, bagi satu atau? Selain itu juga Kang Bob ini adalah seniman alias musisi juga gitu. Ini asli orang Sunda. Asli USA. USA. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli ya. Kenapa namanya Bob ya dipanggilnya? Jadi Soalnya kenapa namanya Bob gitu. dari SD itu namanya udah beda-beda. Hah, gimana Waktu maksudnya? SD dipanggilnya Isal. Dari Faisal. Dari Oke. Faisal dekat ya, masih dekat ya. Terus SMP dipanggilnya Ical. Karena paling kecil sendiri tuh. Ical. Lebih imut ya. Iya. Makin gede kenapa makin imut ya? Nah pas Terus SMA. SMA itu dari SMP ke SMA itu nggak cukur rambut. Panjang kayak. Nah jadi kribo. Oh, Jadi kirain kalau kan kayak gini. kribo banget. Pas di kelas ada satu. Dulu pas lagi mau nyari bangku biar duduknya enak tuh kan nyari temen ya. Nggak pada kenal. Udah gitu duduk di satu bangku. Tiba-tiba dia langsung kayak Bob Marley. Oh, dari Bob Marley ternyata. Satu orang itu bisa menginfluence orang-orang. Jadi sekarang dipanggilnya Sampai Bob. sekarang ya. Sedunia manggilnya Kang Iya. Bob ya. Tapi senang dengan nama Bob sendiri. Seneng sih jadi lebih simple. Iya sih bener ya. Halo Bob gitu Ya, ya. Terus kayak berasa orang luar negeri gitu ya. Kayak Bob gitu. Lebih keren loh. Lebih keren. Tapi nama Indonesia juga bagus. Bagus sih. Kan ini kan kita menggunakan dua negara yang berbeda gitu Iya. kan. Kalau ditanya nama lengkapnya ada bahasa Indonesia. Tapi kalau dipanggil nama belakang, biasanya suka ngecengin. Kenapa? Katanya perusahaan bis. Oh iya juga sih bener juga ya. Baru ingat saya ya. Oke. Nah tadi nama Bobnya udah kita tahu. Itu dari temennya. Namanya siapa sih temennya yang manggil? Ingat Namanya nggak? Roni. Roni, oke ya, my lovers cari Roni. Oh jangan. Enggak. Dan kalau kita lihat nih profilnya Kang Bob sendiri tuh bisa dibilang tuh berhasil banget ya my lovers, melahirkan segala jenis bisnis gitu. Emang secinta itu sama bisnis? Ya, gimana sih bisa akhirnya kayak banyak banget gitu bisnisnya?
mencintai bisnis karena menghasilkan mungkin ya. Iya, ya karena berhasil. Jadi dulu emang dari perjalanan dari kuliah itu kan emang ngambil musik. Oke. Nah, Oh, kuliahnya jadi musik. iya Keren. Itu ada apa namanya tuh? Spesialisasinya lagi gitu ada, nggak? tapi musik tradisi. Kebetulan spesialisasinya kecapi. Serius? Serius. Nggak lagi bercanda. Bener. Keren banget. Berarti masih bisa main kecapi. S1-nya Karawitan. Oh gitu. Masih. Oh iya. Enggak ini bohong ya? Bener. Beneran. Soalnya aku tuh suka dibohongin. Aduh curhat Cenah ya. Menarik Asli, banget dong sampai sekarang. Iya. Masih ingat cara mainnya? Masih. Kecapi. Capi gamelan masih. Itu ada do re mi fa sol la si do nya kah atau Beda gimana? itu Daminati Lada. Oh Daminati Lada. Artinya? Itu kayak do re mi. Nah ini Damina. Jadi itu pernadanya itu. Oh iya. gitu. Keren luar biasa ya. Berarti bisa melestarikan. Udah pernah tampil gitu dulu? Ingat Udah. nggak? Ingat. Iya ingat. Bukan ini tapi jawabannya. Iya pernah. Paling jauh tampilnya tuh di mana? Paling jauh masih di Asia sih, terakhir mah di Malaysia. Wow Tapi keren. Belum itu masih orang lain mah ke Eropa. Iya kan itu Ya, teh lumayan udah ya. luar negeri. Iya sih. Kayak cuma Malaysia doang. Enggak. Kalau menurut aku itu patut banget diapresiasi. Ya paling jauh di Malaysia baru. Bener-bener inspiratif. Kenapa enggak bisnis gamelan aja tuh kecapi gitu? Susah kayaknya. Susah ya? Jadi Iya sih. bisnisnya yang lain aja. Oke. Jadi dulu kepikiran bisnis gara-gara apa? Perbatasan dari mau lulus, dari kuliah mau lulus itu kayak mikir, ini kayaknya musisi itu ada yang jadi musisi, ada yang enggak. Nah dulu Oke. kepikiran kalau nanti beres lulus kuliah nggak punya panggung, mau ngapain? Berarti kan nggak punya duit. Oke. Nah akhirnya bikin bisnis. Yang pertama itu bikin wearbob. Oh bikin wearbob dulu Iya. berarti. Itu 2014. 2014. Lulus kuliah 2015. Setelah wearbob berarti bisnisnya apa? Baru Hallway. Baru Hallway ini ya. Hallway yang hits banget kalau misalnya dicari di TikTok kayak tempat hits Bandung, Hidden Gem Hidden tuh. Gem dulu Hidden terkenalnya. Gem. Itu gimana tuh kepikiran tiba-tiba bikin deh bisnis di sini gitu. Di mana di Hallway? Iya di Hallway. Jadi kan kebetulan punya brand tuh di si Wearbob itu. Nah, jadi sekitar 2017-an itu kayak nyari toko karena Oke. kayaknya udah mulai nih harus punya toko sendiri Offline gitu. store-nya gitu Offline ya. store. Nah, Oke. kebetulan kan nyewa di Bandung lumayan mahal ya. Waktu itu jadi kayak toko kecil aja di pinggir jalan bisa sekitar 50 jutaan gitu. Oh iya ya. Jadi Baru dulu tahu, kayak ini kan bisnisnya masih kecil dengan penghasilan segitu kayaknya nggak cukup. Nah, jadi akhirnya 2017-an akhir itu sama temen nyari tempat, akhirnya dapat tuh di Pasar Kosambi. Oh. Dulu dagangnya itu atau jualannya itu di lantai 1, nyatu sama pedagang lain. Oh di yang ruko yang ditarik itu Iya, pakai rolling door. pakai rolling door itu. Nggak punya kayak fasad depannya. Jadi dulu nggak didekor, memang cuman buat drop barang, buat online store-nya semuanya Storage-nya di juga situ. di situ ya semuanya. Nah dulu kepikiran kayak ya udahlah yang penting bisa nyimpen barang, bisa Ada tempat jualan, operasional gitu gitulah. ya. Jadi bisa leluasa gitu. Kebetulan si Pasar Kosambi ini di lantai 2 sampai lantai 5-nya itu terbengkalai itu udah sekitar 20 tahunan. Oh lama banget ya berarti ya. Jadi kita selalu kalau mau ke musola itu pasti lewat ke yang sekarang jadi hallway itu yang Ya, tanjakan itu. Tanjakan itu ya, yang Nah. banyak tulisan-tulisan itu kan Nah, yang itu dulu kalau lewat nggak situ salah horor. ada tulisan apa sih? Apa? Masa kesini sendirian gitu nggak sih? Nah, Iya bener ya. bener. Bener lagi kesannya sendirian lagi aku waktu itu. Ngerasa Jadi, diledekin. Biar dulu tuh kayak ini nih kayaknya si ruang ini bisa dipakai sesuatu gitu. Dulu kayak terinspirasi dari beberapa tempat kayak di Jakarta ada Pasar Santa, Iya Pasar Santa. di Bandung juga ada Gudang Selatan. Nah itu jadi kayak kepikiran bikin sesuatu gitu di lantai 2 itu. Nah di 2018 akhir baru kita ngobrol tuh ke PD Pasar buat Pak ini kayaknya bisa deh dibikin sesuatu gitu. Walaupun dulu agak susah tuh secara birokrasi. Akhirnya sih, kita pasti. diizinin Di tahun berapa tuh? mulai ngebangun itu di bulan Maret 2019. 2019. Tapi mulai beroperasinya tuh tahun berapa? Oktober 2020 kita soft launching. Oke. Jadi Maret 2019 itu kita ngebangun, bulan Juninya kebakaran. Oh iya aku ingat. Iya itu. Terus gimana tuh menghadapi tiba-tiba tuh Kosambi kebakaran? Kebakarannya itu Pulang dari lumayan. nol lagi atau gimana? Kebakarannya itu lumayan lama itu kayak sekitar 3 harian, terus
sampai 3 peleton pemadam kebakaran yang kayaknya memadamkan apinya susah karena di semi basement di Iya, di pasar yang basah. bawah ya. Ya betul, tapi dampaknya kan lumayannya ke atasnya pada hitam. Nah waktu itu jadi kita berhenti beroperasi pembangunan dulu waktu itu. Jadi kayak menunggu kelayakan gedungnya masih layak pakai atau enggak karena panasnya lumayan tuh waktu itu. Oh, sampai ke dalam-dalam gitu panas. Ya, jadi waktu itu evakuasi barang di lantai 2 itu panasnya udah hampir 100 derajatan gitu. Serius? Keramik itu pada ngelupas. Ih. Jadi tapi kebetulan yang evakuasinya bukan Bob, Jadi? karena Bob lagi manggung di Cirebon. Oh gitu. Jadi yang evakuasi itu teman-teman yang Teman-teman lagi di yang situ lain aja. ya. Nah, jadi semua rolling door-nya dibongkar, diambilin. Ya 70%-an barang masih bisa dipakai, sisanya udah nggak bisa dipakai gitu. Hangus atau rusak Ya, ya. Oke, nah di bulan November kita lanjut pembangunan. Di bulan November 2019 kita lanjut pembangunan, terus di bulan Februari 2020 COVID. COVID. Banyak banget ya Berhenti rintangannya lagi ya. itu, iya benar. Kita berhenti lagi pembangunan, terus baru di 1 Oktober kita soft launching si Hallway. 1 Oktober 2020 berarti. Tapi dengan kondisi kita tuh masih transisi banget tuh menuju si COVID itu. Menghadapi COVID Iya, kan. kan itu baru lockdown tuh. Kenapa kita ngambil di Oktober itu pas selesai lockdown kita langsung soft opening. Emang boleh ya bikin acara ya? Boleh kan sama Kang Yana wakil. Oh, keren. Dibolehin. Iya, luar biasa. Waktu bangun si hallway-nya sendiri tuh udah banyak banget nih strugglingnya. Tadi kan mulai dari pembangunan yang terhenti karena kebakaran, terus COVID juga. Itu ingat gak sih berapa orang yang bener-bener kerja banting tulang gitu untuk si pembangunan hallway space sendiri? Jadi hallway itu dibangun sama berempat. Oh, 4 orang. 4 orang kebetulan. Tapi sebetulnya yang menemukan hallway ini berdua. Siapa ada Bob sama Robi. Oh, Kak Nah di Robi. perjalanan karena banyak hambatan dan segala rupa itu, jadinya kita ngajakin berdua lagi buat bantuin tenaga. Karena kalau lihat di story-nya hallway, di highlight yang ujung-ujung itu pas pembangunan, itu ada beberapa story kita emang ngebangunnya sendiri dulu kan, pakai modal sendiri gitu. Jadi kita ngangkutin barang sendiri semuanya. Tapi nyemen juga sendiri enggak? Enggak. Oh enggak, kirain beneran Nah semuanya dulu sendiri. pernah nyemen sendiri. Oh pernah? Ngetes gitu karena di YouTube gampang. Ya udah kita semen sendiri. Terus Taunya hasilnya? Reggae. Susah ternyata. Hasilnya Susah, reggae. mau dirapihin tuh, wah ternyata susah. Nah terus yang bikin uniknya lagi, karena di dalam hallway sendiri itu ada tenan-tenan yang anak muda banget, gaul banget. Tuh cara ngeyakininnya di awal-awal tuh gimana tuh? Ada berapa tenan tuh yang maju mundur akhirnya goal gitu? Banyak banget. Coffee shop itu kita ngajakin 5 coffee shop dan yang kelima yang baru deal. Oh gitu. Jadi lama banget dulu nyari tenan aja hampir setahun lah buat Di-reject gitu. ya meyakinkan orang ini kita mau bikin sesuatu gitu. Karena kan dulu basicnya Bob berdua ini dari sekolah seni, yang 2 lagi dari komunikasi. Jadi nggak ada yang basic arsitek atau desain. Jadi kita nggak ada nanti akan dibikin seperti apa, diarsitekkan, dibentuk seperti apa juga nggak tahu. Jadi kita kayak ngasih tahu via telepati Bayangan, aja. telepati ya, bahasa kalbu Bayangan gitu aja. ya. Jadi kayak nanti itu ini akan dibikin kayak gini, tokoh-tokohnya akan kayak gini gitu. Jadi nanti kita berimajinasi masing-masing aja. Tapi kalau ketemu orang yang connect, itu orang langsung kayak tahu aja gitu kayak, ya. Oke, ngambil deh gitu. Oke, konsepnya keren, kita suka Nah gitu gitu. kan. Jadi dulu 20 toko pertama, tapi memang kita ngasih kayak sewa 1 tahun gratis tahun. Oh iya, penawaran di awal. Biar yang 20 toko pertama ini mau masuk dulu deh gitu, biar masuk. Tapi di 20 toko ini ada beberapa orang yang lumayan gitu, kayak ada Deki Sastra. Oh iya, Deki tahu. dulu buka Motor Nasional. Terus coffee shop yang sekarang masih bertahan itu Gelora Fantasi, itu punyanya suaminya Teh Poppy Sofia. Oke, tahu. Terus ada Kakang juga pernah buka Ini ya, toko sepatu bukan sih? toko jeans dulu. Oh iya, toko jeans. Terus ada beberapa KOL juga yang buka toko lah. Jadi di 20 toko itu memang full power. Jadi dari 20 toko nambahin jadi 70, terakhir 140. Luar biasa ya my lovers. Ini bener-bener dari awal kita tahu emang berbisnis tuh nggak semudah
menjentikan Iya, betul. jari ya, banyak struggling yang kita nggak pernah tahu dari Kang Bob sendiri gitu. Tapi emang sebetulnya keren-keren sih kata gue teh ya. Oke. Berarti sekarang itu di Hallway nggak cuma ada fashion tadi kan di awal ya, terus F&B juga ada. Terus bahkan suka tadi kita sempat ngobrol juga ada beberapa musisi yang rilis EP di sana, lagu, konser juga pernah di Iya, sana ya. sering. Bahkan ya konser. Kebayang gak sih kayak akhirnya wow, ini punya gue gitu. Hallway punya gue gitu. Kebayang sih, jadi tapi dulu nggak ngebayangin akan sebesar ini. Dulu cuman punya niatan kalau teman-teman atau orang Bandung yang punya brand tapi nggak punya toko, ayo kita ngumpul bareng, kita usaha bareng biar gede bareng aja sih gitu. Iya sih, emang orang Bandung tuh saling bahu-membahu ya menuju Iya, kesuksesan gitu ya Kang Bob ya. Hidup adalah Luar biasa. udunan. Hidup saya setuju. Hidup adalah udunan. Oke, sebelum aku ngobrol lebih lanjut nih, tadi kita udah sempet ngobrolin beberapa bisnis dari Kang Bob ya, tapi masih ada bisnis yang belum kita bahas. Ini terkenal juga, viral juga, tapi aku pengen kasih hadiah buat Kang Bob. Silakan lihat ke belakang, hati-hati. Oke. Tidak termakan ya bercandaan saya, nggak apa-apa. So, ada 3 bed cover di sini yang bisa Kang Bob pilih. Kira-kira paling suka yang mana? Diambil aja nih. Dipilih aja. Nanti bawa pulangnya ya. Ini sih kayaknya menarik nih. Oh itu ya? Iya. Oke, dia lebih minimalis gitu ya. Iya. Oke. Cakep pilihannya, cakep ya. Bagus, Oke, bagus. bagus banget. Jadi bed cover yang dipilih sama Kang Bob ini namanya Hawaii by My Love. Dia ini dikenal itu karena kelembutannya dan motifnya juga kekinian, warnanya juga nggak mudah luntur karena ada teknologi disperse print. Jadi cocok banget nih buat my lovers yang masih muda. Terus juga suka sama bed cover yang motifnya tuh seru-seru. Nah, bed cover Hawaii ini satu produksi dengan bed cover My Love sehingga kualitasnya bagus dan terjamin pastinya. Nanti cobain ya. Siap. Review ya. Oke. Boleh buka toko nanti di sana. Boleh. Boleh. Belum ada kayaknya. Masuk. Oke. Seperti yang udah aku bilang di awal tadi, udah aku spill juga nih my lovers. Kang Bob ini kan punya bisnis banyak banget ya. Kita udah bahas Wear Bob tadi ya. Betul. Co. Iya. Terus juga The Hallway Space pastinya yang viral juga. Emang kayaknya bisnisnya Kang Bob tuh semuanya viral. Alhamdulillah. Ada yang ngeviralin. Ada yang ngeviralin ya. Iya. Yuk, circle-nya keren-keren soalnya. Jadi Kang Bob ini juga founder dari Mi Upami by Badami, ya Betul. kan? Sebelumnya itu adalah Bakmi Badami, Iya. yang viral gara-gara katanya bukanya teh suka-suka aja. Betul. Itu konsepnya, kenapa kayak gini ya? Konsepnya dari mana sih suka-suka gitu? Jadi ini sebenarnya nggak sengaja. Jadi dari Hallway sampai sekarang itu ini kayaknya produk bisnis Bob yang accident karena COVID. Oke. Ya, jadi terus kayak si Badami ini dulu itu gara-gara bingung sama makanan karena kena setiap COVID, Bob kena terus. Maksudnya udah berapa nih COVID-nya? Jadi setiap ada COVID varian baru Oke. selalu kena. S1 Iya, udah, kena. varian pertama. Iya, Varian kedua kedua, kena. S2 COVID. Iya. S3 COVID udah Kena juga. Pas Delta. Udah 3. Iya. Jangan tambah Jadi- lagi ya. Pas Delta itu udah kayak kebingungan mau makan apa karena kalau yang dari pertama sampai yang kedua itu isomannya sendirian. Nah, yang ketiga isomannya bareng istri. Oh, Gitu. alhamdulillah ya ada yang Tapi ada nemenin. untungnya juga. Jadi pas COVID nikah jadi cuma di KUA. Alhamdulillah juga rezeki juga ya Iya, itu ya. nah. Karena nggak boleh ada ini kan acara. Iya, betul. Nah, kebetulan udah bosan makan, udah pakai online dan segala rupa, bikin dan segala rupa juga udah kebingungan makan apa. Nah, tiba-tiba istri nyeletuk. Pengen makan bakmi di Bandung tapi belum nemu yang enak. Oh, belum ada yang seleranya suka Belum sama ada yang gitu. cocok sama dia ya. Aku punya bumbu, coba cariin supplier mie. Udah nyari aja waktu itu di Google. ini ya nyari-nyari. Oh, ini nemu nih. Oke. Udah waktu itu ya udah dikontak deh. Mm-mm. Boleh pesen berapa minimal rata-rata cuma sekiloan. Ya udah pesen deh dari beberapa supplier. Dikirimlah mie ke rumah waktu itu. Cobain satu-satu. Nah, tiba-tiba ada mie yang sama bumbunya tiba-tiba lumayan ngeblend gitu. Oh, cocok gitu Cocok. ya. Ya waktu itu enak banget. Udah gitu difotoin di story, tiba-tiba pada nanya tuh teman-teman, beli di mana katanya. Enggak, bikin. Mau, ya udah nanti beres isoman dikirim. Nah, habis COVID selesai waktu itu ditanyain tuh yang kemarin nanyain, masih mau bakmi enggak? Mau, ya udah Bob kirimin gratis waktu itu. Kirimin aja sekitar 20 porsian. Nah, pada bikin story tuh. Nah, habis bikin story
selanjutnya bikin lagi. Jadi abis dari story itu nanyain lagi yang lainnya. Semuanya makin banyak nih yang nanya gitu Ya, kan. kedua kali ya udah kirimin lagi gratis waktu Kirimin itu. lagi, makin banyak nih Gratis, ngirimnya. makin banyak. Nah, 2.000. Enggak. Enggak. Tetap 20 tapi 20 Beda. orang yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiganya jadi kepikiran nih kayaknya bisa jadi bisnis. Ya udah di PO aja. Waktu itu tiba-tiba di PO sama istri waktu itu. Alhamdulillah tuh ngirim tuh banyak tuh PO tapi lama-lama kayaknya seru ya bikin dine in di rumah gitu. Khusus teman-teman doang karena waktu itu lagi Covid juga kan. Nah, waktu itu tiba-tiba ya udah kita bikin reservasi bikin apa ya dine in hari pertama buat teman-teman. Oke. Nah, salah satunya ada teman-teman yang ada apa punya follower banyak juga ya Centang jadi biru. iyalah gitu tiba-tiba kayak bikin konten dan segala rupa akhirnya viral. Viral lagi. Waktu itu viral pertama tuh sama teman. Jadi pas dibiarin aja si kontennya, tiba-tiba kan teman tuh nyantumin alamat rumah. Ya udah waktu itu jadi akhirnya di rumah aja jualan. Waktu itu abis dine in pertama kan udah nggak akan buka lagi nggak tahu kapan. Karena emang nggak ini ya nggak kepikiran ke Iya arah sana. karena kan buka terus nggak tahu tiba-tiba 2 atau 3 hari berikutnya banyak yang DM Oh pengen cobain. fotoin rumah. Hah? Kayak kak aku dari depan mau beli Iya gitu. benar. Kak kenapa nggak buka? Aku Berasa udah di depan diteror. rumah. Iya, nah waktu itu jadi ketakutan kayak, aduh ini kayaknya mulai meneror orang-orang tuh waktu itu. Jadi ya udah kita bikin baru di situ kepikiran kayaknya kita buka tapi sistemnya reservasi. Tapi tanggalnya terserah kita mau buka kapan. Oke. Jadi 2 hari sebelum buka kita open reservasi. Nah di H-1 kita tanyain mau beli menunya apa. Jadi pas hari H kita udah tahu customernya berapa, mau beli apa dan segala rupanya gitu. Oke, jadi berasa kayak fine dining gitu Ya, ya, mirip. ya. Reservasi dan selalu full book katanya. Iya. Alhamdulillah, bagus rezeki Kang Bob ini keren. Lumayan. Iya. Oke. Ini di antara banyak nama, kenapa namanya Badami? Sebenarnya di jualan yang dine in pertama itu masih belum ada nama. Ya, itu Jadi yang masih dulu- teman-teman kan? Iya, namanya masih Mendadaks Bakmi. Mendadak ya. Mendadaks Bakmi. Nah, Dadakan. jadi pas dine in pertama teh, oh ini orang teh jadi pada ngobrol gitu kan, pada diskusi. Akhirnya ketemulah Badami, kan Badami bahasa Sunda tuh. Artinya diskusi. Oh, diskusi. Jadi di rumah selain bertamu, makan dan diskusi gitu. Jadi namanya keluar aja Badami. Keluarlah nama Badami Iya, itu. betul. Terus mungkin apakah sudah lelah dengan reservasi dulu akhirnya bikin yang bisa dibeli gitu, mie upami? Mie Upami lahir karena dari perjalanan reservasi itu banyak orang yang minta saya punya tempat nih, ayo bukan tempat saya gitu. Atau nyari tempat dong, udah saya modalin. Ternyata bukan itu. Jadi ya, istri itu nggak mau nge-share si resepnya ke siapapun gitu. Jadi kalau jualan sampai sekarang pun, kalau Badami buka cuman berdua. Mau pop up, mau di rumah, kita Di-handle cuma dikerja berdua berdua aja. aja. Akhirnya kita tawarin tuh waktu itu, gimana ya biar si para investor ini tidak Pergi pergi. kemana-mana. Akhirnya kita tawarin buat ini kita bikin second brand namanya Mie Upami. Tapi ternyata mereka pada nggak mau karena Oh, masih belum percaya si Upami akan se-full power Badami gitu. Ya waktu itu akhirnya kita ngumpulin dulu uang dulu tuh setahun di 2020-an. Nah, di 2022 kita baru buka tuh si Upami di Jalan Anggrek. oke. Itu baru kelahir kita buat ngetes aja sih marketnya. Siapa tahu ini bisa jadi Badami gitu sih. Oke. Jadi Tapi kalau untuk si bentuknya rasanya itu ada perbedaan juga Ada. atau gimana? Kalau si Badami ini secara menu lebih fusion. Oke. Resepnya kita bikin sendiri. Nah, kalau si mie Upami lebih Indonesia. Ada mie Bangka, ada mie Singkawang, Kalimantan gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan makan mie. Oh enggak ya. Terus tuh kalau sambil ngobrol sambil makan mie ya. Iya, betul. Tapi bisa keselak di sini ya. Oke. Terus Kang Bob ini juga musisi. Ternyata memang lulusan dari sekolah seni juga. Iya, betul. Ya, ternyata saya tidak diprank ya, my lovers. Memang beliau ini sangat berbakat, bertalenta ya. Alhamdulillah. Kita sudah menyediakan kecapi. Oh enggak. Sama gamelan. Nama gamelan ya, banyak gimmick di sini ternyata. Gimana nih kalau misalnya di dunia seni musiknya, apa masih jalan sampai sekarang atau lagi hiatus kah atau lagi mungkin mau bikin album gitu?
Kunto Aji? Oh bukan. Tersisa 2 grup sekarang itu. Jadi ada yang satu Balaruna, yang satu Little Lut. Oke. Nah, kalau Balaruna masih jalan, tapi ya memang personilnya ada satu yang harus pakai edisional karena lagi meneruskan sekolah di luar gitu. Terus kalau si Little Lut baru aja ngeluarin single tapi anak-anaknya udah Iya, berpencar lah. berpencar ya, Mencari kehidupannya. mencari jati diri Iya. masing-masing gitu ya Kang Karena ya. udah pada berkeluarga. Terakhir manggung kapan? Ingat nggak? Siapa? Yang Kang Bob. terakhir Ramadan kemarin. Oh masih manggung berarti Masih, ya? masih. Aktif juga berarti, luar biasa. Terus ngatur waktunya gimana tuh? Coba bayangin, ngurus hallway, ngurus brand baju ya, Iya. Wearbob Co. Terus ngurus emih juga. Belum lagi ngurus istri. Kan kadang tuh kayak mau kesini gitu. Gimana tuh? Lumayan ngebaginya emang pusing tapi sekarang udah kayak tersistem gitu. Jadi kayak si hallway udah ada yang ngerjain kayak cuman ngontrol atau bikin program. Si Mi Upami juga udah bisa dilepasin gitu. Jadi sekarang lagi bikin hal baru lagi aja yang apa ya yang belum dikerjain gitu sih. Intinya udah jadi bos besar ya my lovers ya, tinggal kayak ayo lo sini gitu. Tanda tangan ya. 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 Mana sekarang tanda tangan bisa digital lagi ya, Iya, Kang bener. ya. Dari mana aja Materai bisa. juga udah bisa digital Iya, materai sekarang. juga udah Iya. bisa digital, bayar transfer tuh keren banget. Tapi kalau aku nih ya, minta Kang Bob memilih, pilih bisnis atau pilih jadi pebisnis atau jadi musisi. Nggak boleh dua-duanya, harus pilih salah satu. Kalau sekarang lebih milih jadi pebisnis. Pebisnis ya. Mau ditanya kenapa? Saya sudah tahu jawabannya apa Kenapa ya. coba? Pasti karena ya menghasilkan, terus juga udah settle bisnisnya, betul kan? Betul. Betul. Tapi ada kurang dikit. Apa tuh? Kenapa jadi pebisnis? Biar main musik udah nggak mikir bayaran. Oke, keren.